Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpinnya? Oh, nggak ada yang mau memimpin. Baiklah, ibu aja ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Intan hadir, Telia hadir, Septina hadir, Gendi hadir, Doni hadir, Rani hadir. Ya, baiklah, alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah anak-anak, ibu akan mengecek ruangan dulu sekalian, baju kerapian kalian. Nah, silakan anak-anak, silakan berdiri ya. Ya. Ibu lihat dulu ya siapa bajunya nggak rapi. Gendi, ya tolong dong bajunya dirapiin. Telia, itu ada sampah tuh di bawah, tolong diambil ya, dibuang ke tong sampah. Ya, makasih ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita hari ini pelajari tentang sumber daya alam. Tahu nggak kalian sumber daya alam itu apa? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak ada. Baiklah, ibu akan menjelaskan. Sumber daya alam adalah sesuatu yang disediakan oleh alam semesta yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, kita materi selanjutnya. Nah, di buku kalian buka halaman 1. Silakan kalian membaca buku itu. Semuanya baca ya, nanti ada jawab pertanyaan. Silakan dibaca. Sudah semua membacanya? Baiklah. Ibu akan mengasih kalian tugas. Silakan ditulis soalnya. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, anak-anak, nanti kalian kumpul di meja ibu. Nanti kita bahas ya bersama-sama. Oh, udah. Ya, terima kasih ya. Yuk kita bahas. Ini dari Inten. Nah, udah tadi kalian saling menukar jawabannya sama teman-teman bangku kalian. Sudah, yuk. Yang pertama, isinya itu apa isi bacaan di atas? Ya, isi bacaan di atas adalah tentang pertumbuhan tanaman padi yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi. Padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok orang Indonesia. Yang ketiga tadi pertanyaannya, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nah, jawabannya padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Baik, yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Baiklah anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya. Nah anak-anak, ibu akan memperlihatkan PowerPoint. Silakan dilihat ya.
Baiklah anak-anak, kita tadi sudah membaca dan menjawab pertanyaan tentang tanaman padi. Nah, Ibu akan menampilkan PowerPoint tentang padi dan sumber daya alam. Sudah kelihatan kan anak-anak PowerPoint-nya? Nah, tanaman padi bijinya dikonsumsi sebagai besar rakyat Indonesia. Makanan pokok rakyat Indonesia, tumbuhan di sawah di dataran rendah, sumber daya alam hayati, termasuk tanaman biji-biji, termasuk jenis tanaman rumpun, kaya akan karbohidrat, memiliki biji tunggal atau monokotil. Nah, selanjutnya, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Nah, contoh upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan, yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, yaitu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, membuat terasiring pada pertanian di pegunungan, membatasi pengambilan sumber daya alam, tidak mengambil sumber daya alam terlalu berlebihan. Contohnya itu ya, kita tidak boleh menangkap ikan berlebihan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya ada gambar sumber daya alam yang ada di lingkungan. Yang pertama ini gambar sumber daya alam penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, lingkungan sungai yang bersih. Yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah. Yang keempat, terasiring di pegunungan. Nah, selanjutnya anak-anak, ini ada gambar sungai yang kotor dengan sampah. Bagaimana menurut kalian? Bagus nggak itu? Apa anak-anak? Oh iya, nggak bagus ya. Nah, seandainya kamu terpilih menjadi mereka yang peduli terhadap lingkungan, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah seperti di atas? Nah, Ibu kasih tugas ya, buatlah cara melakukan kegiatan memelihara lingkungan yang sesuai dengan masalah pada gambar ini. Nanti dikumpulkan, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sudah selesai tugasnya? Ya, kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Ini punya siapa? Punya Doni ya? Cara melakukan kegiatan memelihara lingkungan sungai yang sesuai dengan masalah pada gambar di atas tadi ya, gambar sungai yang kotor tadi. Nah, apa yang kita harus lakukan agar sungai itu selalu bersih? Bagaimana kita cara menjaganya, cara merawatnya agar tidak ada sampah lagi yang ada di sungai itu. Nah, ini punya Doni, dia menjawab. Yang pertama katanya melakukan kegiatan gotong royong di sekitar sungai. Yang kedua mengadakan kampanye Cintailah Sungai Kita. Nah, yang ketiga tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan. Yang keempat tidak membangun rumah di bantara kali. Yang kelima tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Iya, bagus punya Doni. Terima kasih Doni. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagi kalian kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, tugasnya itu kalian buat diagram tahap pertumbuhan padi. Ini ada kertasnya, nanti Ibu bagikan ya. Nah, ya pertanyaannya, bagian yang mana yang paling penting dan mengapa alasannya? Nanti kalian tulis jawabannya di bawah ini. Nanti kalian kumpulkan di meja Ibu. Kita bahas bersama-sama. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Baiklah anak-anak, sudah selesai semua tugasnya? Sudah.
Ya, ketua kelas tolong diambilin lembar jawabannya, dikumpul sama ibu ya. Mana? Ya, terima kasih. Baiklah, kita bahas ya. Ini dari kelompok 1. Bu bacain ya dari kelompok 1. Ini ada gambar padi yang direndam. Ya, pertama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akan dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning, itu siap dipanen. Iya. Baiklah, pertanyaannya, bagaimana yang paling penting? Bagaimana yang paling penting? Ini kelompok 1 menjawab bagian kedua, yaitu biji padi akan tumbuh, bakal, akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Iya, bagus dari kelompok 1. Terima kasih ya, anak-anak. Baiklah anak-anak, ibu akan memperlihatkan video tentang penanaman padi. Silakan kalian mengamati videonya ya. Nah, tahukah kalian anak-anak, pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih dan biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahannya benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara, bukan di lahan sawah sebenarnya ya, ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap kemudian dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning anak-anak. Gabah merupakan bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padinya anak-anak. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah anak-anak yang berwarna putih, ada kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Baiklah anak-anak, ibu akan mengasih kalian tugas. Nah, siapa tugasnya yang paling bagus, ibu kasih nilai 100. Nah, tugasnya itu kalian buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dan bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulis juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Nanti dikumpulkan di meja ibu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sudah selesai semua tugasnya? Sudah dikumpul ya. Nah, ibu akan membacakan pertanyaan dari Gendi. Mengapa tanaman padi dijadikan makanan pokok di Indonesia? Siapa yang menanam tanaman padi? Bagaimana cara menanamkan tanaman padi? Di manakah biasanya kita menanam tanaman padi? Apa yang harus dilakukan agar padi tetap subur? Ya, Gendi dapat nilai 100. Terima kasih ya. Yang lain? Mana?
Oh, sudah tadi ya. Ya, nilai semua ya. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, kita hari ini pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Siapa yang mau menyimpulkan? Gendi mau menyimpulkan? Oh, nggak mau. Siapa yang mau menyimpulkan? Pelia mau menyimpulkan. Ayo, silakan Pelia. Ya, terima kasih Pelia. Ya, kita hari ini sudah mempelajari tentang sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus kita sudah mempelajari tentang proses penanaman padi. Padi banyak dikonsumsi oleh masyarakat apa Inten? Iya, masyarakat Indonesia. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengasih kalian tugas evaluasi. Tolong dikerjakan ya nanti. Kalau nilai kalian bagus, kalian tidak remedial. Kalau nilai kalian tidak bagus, kalian akan melakukan remedial atau pengayaan. Baiklah anak-anak, ada juga tugas tindak lanjut kalian di rumah. Kalian kerjakan pelajaran selanjutnya bersama orang tua kalian. Baiklah, kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau memimpin? Doa? Gak ada. Baiklah, Ibu akan memimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.